Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Lur, sehat-sehat kabeh lur. Balik mana ambek aku Icang. Kekuatan apa lagi ini? Mutan berkekuatan gratisan. Balik puncak. Bayar ada yang kira. Woi, bayar dhisik. Setelah kemarin X-Men berperang melawan mutan pertama, kali ini X-Men akan melawan anggotanya sendiri, yaitu Jean. Berjudul X-Men Dark Phoenix tahun 2019. Masa iya lur, harus diingetin lagi cek timeline X-Men yang ini nih. Penjelasan timeline yang bener ada di film X-Men pertama yang ini. Atau kalian bisa nonton urut sesuai link di deskripsi dan kolom komentar. X-Men Dark Phoenix bercerita saat terjadi suatu insiden yang mengakibatkan energi kosmik masuk ke dalam tubuh Jean. Energi tersebut membuat Jean tidak terkontrol dan X-Men harus segera menghentikannya. Oke, kita langsung gas kena bantun. Bule kiti nembus tembok. Monggo sekecaaken mbok. Diceritakan pada saat Jean masih kecil dan sedang dalam perjalanan bersama orang tuanya, kepribadian keduanya Jean yaitu Phoenix mendadak muncul dan tidak bisa dikendalikan. Tanpa sadar, Jean membuat mobilnya kecelakaan. Jean tidak terluka sedikit pun, sedangkan orang tuanya meninggal. Profesor pun mendatangi Jean yang berada di rumah sakit. Dia turut berduka atas kematian orang tuanya dan mengajaknya masuk ke dalam sekolah miliknya. Setelah diberi pengertian, Jean pun mau ikut ke sekolah. Sesampainya di sana, Jean takut tidak bisa mengontrol kekuatannya lagi dan akan melukai orang lain. Tapi Profesor berjanji akan membantunya untuk mengendalikan kekuatannya. Scene pun kembali ke masa sekarang. Pada tahun 1992, pesawat ulang-alik Endeavour memiliki masalah sistem saat diterbangkan keluar angkasa. Presiden pun meminta bantuan Profesor dan anggota X-Men untuk menyelamatkan para astronot. Dengan pesawat jet yang sudah didesain khusus oleh BIS, misi penyelamatan pun dimulai. We are being told the president has called in the aid of the X-Men. Profesor berkomunikasi dengan orang-orang di NASA, di mana ternyata ada suar matahari yang membuat sistem pesawat tidak berfungsi, sehingga membuat pesawat terus berputar sangat cepat. Scott pun diminta Mystic untuk menembak jet pendorongnya agar pesawat berhenti berputar, sedangkan Storm bertugas menutup retakan pada pesawat. Setelah itu Nightcrawler membawa Quicksilver masuk ke dalamnya dan menyelamatkan semua astronot. Satu menit lagi suara matahari mengenai pesawat dan komandan astronot masih ada di ruang kedap udara. Jean pun akan ikut ke pesawat ulang-alik untuk membantu menahan suar, tapi sayang Nightcrawler tidak sempat menyelamatkan Jean. Karena suar matahari akan mengenai pesawat X-Men, Jean pun berusaha menjauhkan suar tersebut, tapi tiba-tiba suar itu malah terserap ke dalam tubuhnya. Anehnya Jean masih selamat dan langsung diselamatkan oleh Nightcrawler. Mereka semua pun kembali pulang dan keberhasilan misi disambut meriah oleh semua kalangan masyarakat. The president sends his regards as well as his heartfelt gratitude. I've never been prouder. Profesor pun menanyakan kondisi Jean. Meskipun dia merasa baik-baik saja, BIS tetap diminta memeriksa kondisinya. Terlihat Mystic yang tidak suka dengan cara Profesor membuat mereka dalam bahaya seperti tadi. Sempat cekcok-cekcok dikit lah mereka ini ya kan. BIS melihat gen Jean yang berkembang pesat menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Jean merasa dirinya malah jauh lebih baik, tapi sebagai kekasihnya, Cyclops merasa Jean tidak baik-baik saja. Profesor diundang presiden untuk memberikan pidato di depan pejabat-pejabat negara. Sedangkan di taman sekolah, para murid mengadakan pesta atas keberhasilan misi sebelumnya. Sampai akhirnya, Jean tiba-tiba tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan yang terjadi...
Profesor yang menyadari kejadian di sekolah langsung kembali pulang. Karena kekuatan jin terlalu kuat, Profesor tidak bisa masuk ke dalam pikirannya dan harus menggunakan cerebro. Dulu saat jin masih muda, Profesor telah memberikan sebuah benteng dalam pikirannya agar Phoenix di dalam dirinya tidak muncul kembali. Tapi suar matahari yang diserap oleh jin membuat benteng yang dibuat Profesor hancur dan trauma masa lalu jin kembali muncul. Jin pun sadar dari pingsannya. Entah kenapa dia memiliki firasat ayahnya masih hidup dan mulai melawan kekuatan Profesor. Sampai akhirnya... Jin yang merasa bersalah karena sudah mencelakai murid-murid lainnya memutuskan untuk kabur dari sana dan mencari keberadaan ayahnya. Dengan mudahnya Cyclops dibuat pingsan agar tidak menghalanginya. Cyclops pun mengabari Profesor dan kawan-kawan untuk melacak keberadaan jin. Tapi sekarang Profesor sudah tidak bisa masuk ke dalam pikiran jin yang sudah terlalu kuat. Profesor dan yang lainnya tahu jika jin pasti akan kembali ke rumah untuk mencari ayahnya. Nggak mungkin lah kan ayahnya masih selamat dari kecelakaan, ya kan Lur? Tapi ternyata... Can I help you? Dad? Ternyata masih hidup dong ayahnya. Tapi ayahnya seperti tidak nyaman dengan kedatangan jin. Karena jin tidak melihat satupun fotonya di rumah. Jin pun curiga dan membaca pikiran ayahnya bahwa ternyata ayahnya memang sengaja tidak mau merawatnya karena kekuatan jin yang sangat berbahaya dan mengerikan. Itulah kenapa ayah jin meminta bantuan Profesor untuk merawat jin sekaligus berbohong bahwa dia telah meninggal. Jin pun kembali teringat masa kelamnya saat ibunya meninggal karena kekuatannya dan kekuatan jin mulai tidak terkendali. Lalu Profesor DKK sampai di rumah jin dan berusaha membujuknya untuk kembali. Profesor dan Cyclops berusaha memberikan pengertian, tapi jelas jin malah makin benci karena Profesor sudah menutup-nutupi kebenaran ini. Situasi semakin kacau karena polisi datang dan jin semakin tidak terkendali. Stay away from me! Stop her quickly. Tidak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan jin. Profesor menghentikan semua orang dan membiarkan Mystic sebagai sahabat jin untuk mendekatinya. Tapi sebuah insiden terjadi dan membuat Mystic akhirnya tewas. Mereka semua berduka atas kematian Mystic, sedangkan Quicksilver terluka parah. Beast benar-benar sangat terpukul atas kematian wanita yang dicintainya. Dan saat Profesor mendatangi Beast menyalahkan Profesor atas kematian Mystic. Beast benar-benar kecewa dan marah dengan Profesor. Hank, this is your fault, Charles. No, you need to face this, Charles. You need to face it. Come on, admit it to me right now. Come on. Why did I do that? Di lain tempat, sekelompok alien yang dijuluki The Bari mendatangi sebuah rumah di dalam hutan. Alien-alien ini membunuh orang-orang di sana dan menyamar menjadi mereka. Pemimpin The Bari bernama Fuk, nggak pakai C, mendatangi anggota alien-alien yang lain. Mereka mengincar kekuatan dari suar matahari yang sekarang sudah terkurung di dalam diri jin. Kekuatan itu dibutuhkan oleh The Bari untuk membangkitkan lagi ras mereka. Fuk dan tangan kanannya yaitu Jones mengatasnamakan FBI masuk ke rumah jin. Fuk pun langsung menyiksa ayah jin agar memberikan semua informasi tentang anaknya. Jin pergi ke sebuah pertanian terpencil yang dihuni sekelompok mutan, di mana Magneto juga tinggal di sana. Tujuan Jin datang ke sana untuk bertanya sesuatu ke Magneto. Hewan-hewan apa yang belalainya panjang? Gajah, hayo apa? Udah bercanda garing. Jin bertanya bagaimana cara Magneto berhenti membunuh orang. Magneto pun menjawab jika dulu dia membunuh karena untuk membalas rasa penderitaannya. Tapi ternyata membunuh sebanyak apapun tidak bisa membuat rasa penderitaannya menghilang. Itulah kenapa Magneto mulai berdamai dengan penderitaannya dan berhenti membunuh manusia. Sedangkan Jin tidak tahu kenapa dia seperti itu. Jin tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan bisa menyakiti orang yang dia sayangi. Setelah itu 2 helikopter militer datang ke sana. Tujuan tentara untuk mencari Jin karena dia telah menyerang pihak kepolisian. Jin yang mendengar keributan itu mulai tidak terkendali dan menghancurkan salah satu helikopter. Magneto pun berusaha menyelamatkan semua tentara.
Magneto mengusir jin karena dia terlalu berbahaya bagi keselamatan mutan-mutan di sana. Karena ulah jin inilah, manusia kembali tidak mempercayai mutan lagi. Sekarang jin telah menjadi buronan. Dengan mudahnya jin memanipulasi pikiran orang-orang di bar agar bisa menyamar sebagai mbah-mbah dong. Fuk yang juga datang ke sana tidak terpengaruh kekuatan jin dan mengajak ngobrol. Fuk tahu jika jin sudah ditinggalkan semua orang. Fuk bilang jika orang-orang yang meninggalkan jin tidak bisa memahami dirinya. Berbeda dengan Fuk yang bisa memahami kekuatannya sebagai mutan terkuat di dunia. Jin dibawa ke markas para alien Debari. Di sana Fuk menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam tubuhnya bukanlah suar matahari, melainkan kekuatan kosmik murni yang sangat kuat, di mana kekuatan itulah yang menghancurkan planet alien Debari. Entah kenapa kekuatan kosmik itu tertarik kepada jin dan masuk ke dalam tubuhnya. Fuk bisa membantu mengendalikan kekuatan di dalam tubuh jin, dan nantinya dia bisa membuat dunia baru yang lebih asri, guyup, dan sejahtera. Disitulah jin merasa, wow, ternyata kekuatanku bisa dimanfaatkan sehebat itu. Jin pun akhirnya mempercayai Fuk. Di markas Magneto, gantian Beast yang mendatanginya. Beast memberitahu bahwa jin telah membunuh Mystique. Maka dari itu, Beast meminta bantuan Magneto untuk menemukan jin. If I find her, I'll kill her. I know. Profesor sudah mengetahui keberadaan jin dari pikiran Beast dan Magneto. Profesor juga tahu jika jin akan dibunuh oleh mereka. Dengan bantuan Nightcrawler, mereka berempat pergi menemui Magneto. Magneto pun sudah bosan dengerin ceramahnya Profesor dan mengabaikannya. Tapi Profesor mengingatkan bahwa membunuh jin tidak akan membuat Mystique bisa hidup kembali. Pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Saat Magneto berhasil masuk, dia langsung menyerang jin, tapi itu percuma. Magneto akhirnya pingsan. Sekarang giliran Profesor yang datang membujuk jin, tapi jin langsung mengangkatnya dan memaksa Profesor berjalan mendatanginya. Profesor ingin jin melihat pikirannya dan terlihat masa lalu jin yang telah dirawat oleh Profesor sejak kecil. Bahkan Profesor juga membimbing dan membiarkan jin menggunakan kekuatannya dengan bijak. Profesorlah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dan ingin menyelamatkan jin. Jin pun menangis dan ingin kekuatan kosmik itu keluar dari tubuhnya. Di momen inilah si Fuk pura-pura ingin membantu mengeluarkannya. Padahal memang kekuatan itulah yang diincar Fuk dari awal dan akan dipindahkan ke dalam tubuhnya. Your world will be ours. Ketika proses pemindahan belum selesai, Cyclops berhasil menyerang Fuk. Lalu tentara pun datang menangkap semua mutan. Di dalam mobil tahanan, Magneto dan Beast akhirnya sadar bahwa jin telah dikuasai kekuatan yang di luar kendalinya dan musuh sebenarnya adalah alien Debari. Profesor yakin Fuk akan kembali karena proses pemindahan tadi belum selesai. Sampai akhirnya alien Debari sudah berada di atas kereta. Tentara pun mencoba melawan tapi jelas nggak ngatasin. Profesor dan yang lainnya minta dibebaskan agar bisa membantu menyerang. Awalnya tentara nggak percaya, tapi karena mulai tewas satu persatu, mereka semua pun akhirnya dibebaskan dan langsung bertarung. Karena Debari masih terus membunuh tentara, Nightcrawler auto ngamuk dan menghabisi banyak Debari. Ngeri. Profesor sudah sampai di gerbong tahanan jin, sedangkan yang lainnya masih terus bertarung. Dengan bantuan Storm, Magneto berhasil membantai Debari segerbong-gerbongnya.
Fook yang sudah sampai di kereta dengan mudahnya mengalahkan Beast, Storm, dan Nightcrawler. Magneto pun menghalangi Fook dengan ratusan senjata, tapi masih nggak mempan. Jean, wake up. You have to wake up. Jean berhasil masuk ke dalam pikiran Profesor. Profesor pun meminta maaf karena sudah menutupi kebenaran tentang ayahnya. Tujuan Profesor hanyalah ingin melindungi Jean. Jean pun akhirnya memaafkan Profesor dan langsung menyerang Fook. Protect my family. Jean berhasil melindungi semua orang, sedangkan kroco-kroco Debari langsung dilenyapkan semuanya. Hanya tersisa Fook yang masih hidup dan dia langsung mengambil kekuatan Jean yang tersisa. Tapi Jean masih terlalu kuat. Jean sengaja memberikan kekuatan itu dalam jumlah besar. Sampai-sampai Fook tidak kuat menampungnya. Tapi dampak kekuatannya yang sangat besar bisa berimbas ke teman-teman di sekitarnya. Jika Fook tewas, maka teman-temannya juga ikut tewas. Maka dari itu, Jean membawa Fook pergi jauh keluar angkasa dan meledak bersama. My emotions make me strong. Jean sudah meninggal. Sekarang nama sekolah berbakat diganti menjadi Jean Grey School. Sekolah pun berjalan normal kembali dan Quicksilver sudah pulih. Sedangkan Beast menjadi kepala sekolah yang baru. Lalu kemanakah Profesor dan Magneto? Di Paris, Profesor yang sedang menikmati hidupnya didatangi oleh Magneto. Magneto berterima kasih atas semua yang pernah dilakukan Profesor kepadanya. Lalu mereka bermain catur, permainan yang selalu mereka berdua lakukan. Terlihat di atas langit sebercak cahaya Phoenix melintas. Itu artinya Jean masih hidup. Buyar, next Logan lur. Film ini dinilai sebagai film X-Men terburuk lur dari semua franchise-nya. Hujatan dari para kritikus pedes banget astaga, karena mereka memang kurang memuaskan. Mulai dari pemilihan antagonisnya kenapa harus alien, dan yang paling kerasa adalah sisi emosionalnya. Nggak dapet aja gitu lur emosinya. Plotnya itu terlalu monoton, terlalu hambar. Kayak waktu Jean yang terkena kosmik, terus gampang terpengaruh omongannya Fook. Magneto juga gitu, gampang banget dari benci terus tiba-tiba kembali memihak Jean ya kan. Tapi di luar itu semua lur, yang patut diacungi jempol adalah saat pertarungan para mutan. Itu epic banget sih, kelihatan semua kekuatannya satu persatu. Jangan lupa yang belum paham timeline X-Men, penjelasannya ada di film X-Men yang pertama ya. Masa harus diingetin terus lur? Ya wes segitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk bersekongkol dengan alien, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur. Subscribe.